Puncak daripada ibadah seseorang melaksanakan ibadah puasa dan kewajiban yang lain diakhiri dengan Idul Fitri. Sebagian mengatakan itu adalah kembali manusia kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang bertemu pada hari itu, satu hal yang sering diucapkan, minal aidin wal fa'iz. Semoga kita kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada tiga hal yang harus kita tanamkan sebagai salah satu perwujudan dari bagaimana mempertahankan nilai-nilai kefitrahan seseorang atau kembalinya seseorang kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Idul Fitri dan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan itu harus dijadikan sebagai salah satu momentum kesadaran keagamaan atau spiritualitas seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran rohani ini adalah amat penting. Karena Idul Fitri pada dasarnya adalah kembalinya seseorang kepada fitrah. Fitrah dalam pandangan agama adalah suci dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran spiritualitas bagi manusia adalah kesadaran beragama yang didasarkan pada kesadaran hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ungkapan, al-insan ya'ni bila syai'. Manusia, kita semua ketika hadir di dunia ini, datang ke dunia ini bila syai' tanpa membawa apapun. Wa yas'a wara'a kulla syai' aw min ajli syai'. Kemudian kita tumbuh dewasa mencari dunia untuk mengumpulkan segala sesuatu. Kita punya harta, punya jabatan, punya kendaraan, punya istri, dan punya apa-apa. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, summa yatruku kulla syai'. Ada saatnya kita akan meninggalkan segala sesuatu yang kita usahakan. Wa yadhhabu bila syai'. Kemudian kita akan meninggalkan tanpa membawa yang kita usahakan di dunia ini. Yang terakhir, yang paling harus kita pertanggungjawabkan, summa yuhassabu kulla syai'. Dan apa yang kita miliki ketika di dunia itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini adalah kesadaran rohani. Kesadaran spiritualitas pentingnya kita menanamkan cita-cita yang besar, cita-cita yang abadi, yaitu cita-cita bagaimana kita selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuan seseorang itu adalah bagaimana dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketika berpuasa sering diingatkan ada dua nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah indal iftar wa indal liqa'i rabbih, yaitu ketika kita berbuka. Kemudian ketika pertemuan yang paling indah itu adalah dari akhirat, ketika kita bertemu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kesadaran itu harus kita bangun. Sebab wa ila rabbika muntaha. Akhirnya, akhir dari perjalanan hidup manusia, termasuk kita ini, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau mengorbankan sesuatu yang hidup kita tinggal beberapa tahun lagi. Bagaimana kita mau mengorbankan hidup kita dengan sesuatu yang tidak abadi? Hari ini mungkin Bapak sekalian menganggap akhirat itu adalah sebuah doa, tidak sesuatu yang nyata. Tapi demi Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah, dunia ini sebenarnya yang doa, tapi akhirat adalah sesuatu yang nyata. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan kepada hadirin yang dimuliakan Allah, jadikanlah bahwa Idul Fitri, ibadah yang telah kita lalui ini, sebagai momentum untuk terus mendorong kesadaran rohani atau spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus terus memupuk silaturahim. Ada dua terminologi yang sering kadang-kadang kita, apakah silaturahim atau silaturahim? Dua-duanya esensinya adalah sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kalau silaturahim adalah menyambungkan rahim. Rahim itu kita dulu pernah dalam rahim. Berarti menyambungkan kasih sayang yang ada kaitannya dengan hubungan darah. Kalau silaturahim itu berasal dari menyambungkan kasih sayang dari rahmat. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika datang Idul Fitri, kita kadang-kadang bagaimana bersilaturahim, tetapi ada sesuatu yang harus menjadi prioritas yang harus disambungkan oleh Bapak sekalian adalah menyambungkan dengan keluarga yang paling dekat terlebih dahulu. Apa artinya kita datang ke sana kemari, tapi kita tidak menyambungkan fisik dan hati kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita? Apa artinya kita menyambungkan dengan yang lain, tetapi yang ada darah dengan kita? Kita justru tidak berusaha untuk disambungkan, karena silaturahim itu adalah pada hakikatnya menyambungkan sesuatu yang bagus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan, tolong hormati yang paling dekat yang harus kita silaturahim itu jaga adalah orang tua kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi, bahwa aku, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan menoleh, akan membebaskan seseorang yang seseorang itu tidak melakukan haknya dengan baik-baik pada kedua orang. Sehebat apapun kita, sehebat apapun kita, sedalam yang apapun seseorang, kalau tidak menanamkan rasa hormat kepada kedua orang tua kita, maka demi Allah dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jaga baik-baik kedua orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah,
Awsini biwasiyatin antafimu biha fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, tolong aku beri wasiat yang dengan wasiat itu aku bisa bermanfaat dunia dan akhirat, bisa selamat dunia dan akhirat. Maka kata Nabi, halaka walidun wa walidah. Apakah kau punya ayah, punya bunda? Maka orang itu mengatakan, na'am, punya ya Rasulullah. Idza adaita haqqahu wa at'amtahuma bi kulli luqmatin qasrat fil jannah. Maka kata Nabi, apabila kau menunaikan hak kedua orang tua kita, kemudian ketika engkau mempunyai rezeki dan kau memberikan rezeki kepada kedua orang tuamu, bikul minum makin qasrat fil jannah. Maka setiap sesuatu yang kau berikan kepada kedua orang tuamu itu adalah istanamu di surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ridullah, ridullah. Maka mohon ampunkan dan tolong jaga baik-baik kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, spirit dari Idul Fitri adalah menjaga hati. Tolong hati ini jaga dengan baik. Hati adalah potensi dan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suatu saat ketika yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu saat ketika harta anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali kita datang pada Allah dengan hati yang baik. Berarti apa yang harus kita tanamkan? Tolong jaga prasangka kita dengan Allah. Kita harus berprasangka terus-menerus baik kepada Allah dan terus-menerus berprasangka baik kepada manusia. Sehebat apapun seseorang menjaga mahdoh atau vertikal ibadah dengan Allah, tanpa kita menanamkan kasih sayang kepada umat manusia, jangan harap kita mendapatkan sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengakhiri dengan apa yang diungkapkan. Ada salah satu yang dijelaskan di dalam kitab Nasha'ih al-Ibad, di mana Imam Al-Ghazali dimimpikan oleh seseorang, di mana Imam Al-Ghazali diberikan kemuliaan, dia dihadapkan di depan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia ditanya, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kemuliaan itu? Maka azkuru a'mali, kata Imam Al-Ghazali. Dia mengungkapkan amal-amalnya yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya, sholatnya, kemudian tahajudnya dan lain-lain. Tetapi kata Allah, bukan itu. Tetapi apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan ketika suatu saat engkau menulis kitab, engkau membiarkan ada seekor meminum tintanya, dan kemudian engkau menanamkan rasa kasih sayang kepada alat itu, maka demi Allah rasa kasih sayang itu menyebabkan kamu mendapatkan ridha terhadap binatang kita. Kasih sayang mendapatkan pahala yang luar biasa. Bagaimana kita menanamkan kasih sayang kepada umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum